Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan si tua yang bahagia naik Vespa. Kali ini saya akan bersilaturahmi dengan salah seorang anggota Ikatan Vespa Sukabumi, tetapi aktif sekali. Pak, ini Darul Quran namanya. Nah, saya sedang berada di halaman dan garasinya teman Vespa yang aktif di sini itu. Mobilnya ada Ikatan Vespa Indonesianya. Berikutnya saya kira kita ikuti saja. Karena saya sekarang mau bertemu dia di kantornya. Kita kunjungi ke sana. Jalannya ke sini, sekitar sinilah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini kita udah ketemu sama ustadznya. Alhamdulillah. Ya. Saya sekarang sudah berada di Pondok Pesantren Darul Quran. Alamatnya di Kadudampit, Sukabumi. Kadudampit itu kalau mau ke jembatan apa namanya itu? Situ Gunung. Ya, Situ Gunung itu pasti lewat di pesantren Kadudampit ini. Di sebelah kiri saya sudah bersama dengan pengasuh pesantren Darul Quran ini. Namanya itu Kang Arif Abdillah. Saya baru tahu Kang Arif Abdillah sebagai pengasuh pesantren Darul Quran itu baru sekarang kan? Iya. Karena dulu itu saya sering sekali itu berpesparia, touring kemana-mana bersama dia. Jadi saya ya seperti inilah. Jadi assalamualaikum Bang Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, sehat-sehat saja ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana sehat, Pak? Alhamdulillah. Saya bersyukur sudah bisa apa namanya berada di kantornya Kang Arif kan ya. Bentar nih Pak, ini biasanya kalau anak Vespa itu ngopi dulu nih. Nah ini apa belum ada nih. Bentar saya buatkan dulu ini. Waduh. Mengerti sekali anak Vespa ya. Baik. Oke. Waduh. Ini kopi hitam anak Kopi Vespa hitam. ya. Boleh silakan. Boleh minum juga ya. Silakan. Kopinya kita rasakan dulu. Biasanya kopinya kiriman dari Lampung. Dari Lampung, dari Aceh. Mantap. Nah, kita langsung saja ini. Baik. Kang Arif ya. Mohon maaf nih Kang Arif, saya kesini mau sedikit saja ngobrol-ngobrol santai gitu. Pasti akan mengganggu waktunya. Apa ini mengganggu waktu Kang Arif ini? Enggak. Ini kan hari Ahad. Ya. Jadi semua aktivitas santri itu semuanya free sekarang ini. Nah, Oh. kecuali sholat masih jalan. Ya, sholat tidak berhenti ya kalau sholatnya. Nggak berhenti. Jadi sholat tidak berhenti kecuali kegiatan lain. Tadi ada apa banyak lagi ngaji gitu Ya, itu? betul. Jadi di sini ini selalu didawamkan baca 4 surat pilihan. Didawamkan itu apa? Diistiqomahkan gitu. Istilahnya setiap hari ini selalu baca 4 surat pilihan ya. Ba'da sholat fardu. Ba'da sholat subuh kita baca surat Al-Waqi'ah. Kemudian sholat duha kita baca surat Yasin. Kemudian ba'da asar kita baca surat Ar-Rahman. Dan malam sebelum anak-anak istirahat itu baca surat Al-Mulk. Waduh, Gitu. dan itu terus? Setiap hari, alhamdulillah. Dan yang hafal yang tidak hafal terus? Kalau mungkin ketika santri ini datang dia belum hafal. Tetapi karena setiap hari baca, dia lama-kelamaan dia pasti akan hafal. Oke. Nah, ini saya mau cerita Vespa aja dulu ya, siap, kalau tidak mengganggu itu. Siap, baik. Kan dulu sering, nah sementara ini saya beberapa bulan gitulah, agak nggak kelihatan itu sama rombongan. Rombongan itu gimana kemana aja? Dulu itu saya masuk
IFSI itu tahun 2007 kira-kira. Gitu. Tahun 2007 mungkin sama anak-anak sentral gitu sering touring ke Bandung ini kemana sampai tahun 2011 saya hijrah ke Darul Quran Tangerang. Nah dari situ sampai 2020 saya di luaran, baru tahun 2020 saya balik lagi ke Sukabumi ke sini. Oh, masalahnya bukan tidak aktif di Vespa, tetapi karena tugas ini di Tangerang dulu. Ini tugasnya itu apa? Salah satunya, atau mungkin Vespanya dulu lah. Vespanya nggak dijual. Mungkin waktu dari 2007 itu ya biasalah beli jual gitu kan. Sampai akhirnya ketika di 2018 saya pingin beli Vespa. Karena ketika itu kan harganya Masya Allah, apa namanya? Oh, sudah mulai mahal gitu. Ya. Sementara saya belum bisa beli Vespa. Jadi alhamdulillah dari 2018 Vespanya masih ada gitu. Itu sampai sekarang. Vespa baru berarti? Vespa Excel tahun 96. Vespa Excel 96. Berapa beli itu? Pakai apa atau apa? Alhamdulillah kita enggak beli dengan uang, tapi kita beli dengan sholawat. Subhanallah. Subhanallah. Gimana ceritanya itu? Iya. Pak Arif bisa, maksudnya beli Excel tahun 96, tapi tidak dengan uang cash, tapi dengan sholawat. Ceritanya lah. Iya, baik. Biar apa manfaat buat teman-teman lain. Iya, baik. Jadi kami ini diajarkan oleh Ustadz Yusuf Mansur ini. Oh, yang di belakang ya, nih. Betul. Itu diajarkan untuk kalau mau beli apa-apa ndak usah pakai uang. Iya. Nah, tetapi kita pakai sholawat dulu. Mau beli mobil ndak usah nyiapin uangnya dulu, tapi bilang dulu sama yang punya mobil itu, yaitu Allah gitu kan. Nah, jadi ketika itu saya pengen beli Vespa, tapi keuangan saya belum ada. Gitu. Akhirnya saya ketika itu ada salah satu hamba Allah, saya main ke rumahnya dan saya lihat ada Vespa Excel di situ. Nah, tapi saya belum bilang gitu kan gimana. Akhirnya saya bilang, ini Vespa harus saya sholawatin dulu. Gitu. Akhirnya saya selama kurang lebih 1 bulan saya bacain sholawat. Ya Allah, saya pengen Vespa itu, sambil saya bacain sholawat. Subhanallah. Gitu kan. Sampai ketika sudah selesai 1 bulan, saya bilang sama yang punya Vespa itu, Pak, itu Vespanya mau dijual enggak? Gitu kan. Oh, yang mana ya itu ya? Itu yang di rumah ini Bapak itu. Oh itu, udah Ustadz ambil aja katanya gitu. Wah, kaget dong ya kita. Subhanallah. Gitu, akhirnya sampai Vespa itu diantar ke rumah saya ketika itu. Oh, jadi si Vespa Excel 96 itu dibelinya dengan sholawat. Dengan sholawat, betul. Karena menurut Ustadz Mansur, kalau mau apa-apa minta kepada Allah, bacakan sholawat. Dan alhamdulillah, alhamdulillah. Waduh, keren sekali. Saya ini punya sedikit yang pernah saya baca lah Al-Quran. Dan ini juga bukan ngetes, bukan apa namanya ya, tes ujian misalnya kenaikan juz, bukan. Tapi ingin membuktikan bahwa anak Vespa juga ternyata bisa Al-Quran gitu loh. Nah, saya mau coba, boleh ya? Silakan. Ya Allah, ampuni kalau ini kesalahan ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunahum tafidhu min ad-dam'i mimma 'arafu min al-haqq. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ
يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. Cukup. Boleh sambil membaca Al-Quran supaya ketahuan juga oleh orang-orang bahwa saya tidak bisa lebih banyak gitu lah. Wah, ini. Waduh, alhamdulillah, mushaf kabir. Saya mau deket kamera ya supaya kelihatan bahwa saya membaca Al-Qur'annya nih. Aduh. Alhamdulillah nih, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi asmaul husna fad'uuhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzawna ma kanu ya'malun. Wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Waduh, alhamdulillah ya Allah. Saya mau buka lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul azim. Shadaqallahul azim. Aduh. Wah, itu mantap. Masih apa namanya? Salah-salah itu tadi. Tapi persoalannya bukan salahnya tadi itu. Tapi selanjutnya itu memang hafal. Karena sudah lama jarang murojaah ini. Oh, subhanallah. Mohon maaf. Itulah saya kira, mohon maaf sekali lagi, saya bukan ngetes Pak Ustadz, tetapi jangan digeneralisir bahwa anak Vespa itu senangnya cuma touring, jalan-jalan lewat masjid, itu nggak mampir, bisa aja gitu ya, boro-boro baca Quran. Ternyata di sini saya menemukan ada teman kita, Kang Arif Abdillah, itu bukan hanya baca Al-Quran tapi hafal Al-Quran. Kang Arif, saya ngomongnya Kang Arif aja lah ya. Boleh. Jadi nggak biar akrab. Kalau Pak Ustadz saya kan jadi agak rada-rada merenggut sedikit. Jadi saya anggap saja lah ini anak-anak Vespa lagi pada betul. ngobrol di pinggir jalan seperti dulu lah. Nah, Kang Arif itu kan di sini masuk di IPSI, pindah ke Tangerang. Di Tangerang juga masih pakai Vespa. Bahkan di sana saya punya 2 Vespa di sana. Di sana 2 Vespa. Tangerang. Tambah lagi dengan mau pulang itu beli dengan sholawat. Yang 2 nggak pakai sholawat itu? Enggak. Oh, yang terakhir yang Excel ya? Excel. Yang Excel yang pakai sholawat. Nah, terus sampai ke sini sampai sekarang. Sebenarnya apa sih di pikiran, mungkin ada bayangan atau niat atau apapun lah, sampai seneng banget naik Vespa. Padahal mohon maaf ini kepada anak-anak Vespa ya, umumnya yang kelihatan sama masyarakat umum, anak Vespa itu touring aja, jalan. Kadang-kadang ada beberapa yang kalau lewat masjid juga dia jalan aja kan. Waktu itu
Itu apa sebenarnya motivasinya? Jadi awalnya itu asal mula saya itu suka banget dengan Vespa itu di tahun kira-kira tahun 2007. Itu saya jalan sama sahabat saya lah, namanya Eri Jumbo lah. Itu anak sentral juga gitu ya. Anak IPSI juga. Anak IPSI juga. Dia ngajak saya itu jalan-jalan ke Bandung ketika itu. Dan itu naik Vespa Super tahun 76. Jalan ke sana. Oh, dibonceng. Bonceng. Oke. Berdua ketika itu. Sampai Bandung kita sudah malam ketika itu. Ada acara di Bandung sampai larut malam, kira-kira jam 10 malaman lah gitu. Ketika kita mau pulang ke Sukabumi lagi, kita lihat oli samping itu habis, Pak. Oke. Nah gitu. Mau ngisi bensin, oli sampingnya habis. Iya, oli samping habis. Sementara kan kalau Vespa itu kan harus gitu kan. Itu apalagi Bandung sampai Sukabumi kan jauh ketika itu. Lalu nyari bengkel bengkel jualan oli itu kan susah ketika itu kan, karena sudah larut malam ketika itu. Lalu sahabat saya ini bilang, udah bro katanya gitu kan, gitu kita diem aja di sisi jalan gitu sisi jalan. Lalu ketika itu datanglah anak Vespa, kira-kira 2 motor lah, datang ke sana, nanya lah ke kita, Kang kenapa bla bla bla. Lalu kami sampaikan bahwa kami hendak pulang ke Sukabumi, hanya habis oli sampingnya. Seketika itu pun dia ngeluarin oli samping. Itu masih baru dan masih belum dibuka. Iya gitu kan. Udah Kang, ini aja dibawa. Berapa ini? Udah nggak usah ada. Nah, seketika itu saya bilang, dia ini kan belum kenal enggak gitu kan. Gitu kan, saya dari Sukabumi, dia dari Bandung gitu kan. Ternyata saya dapat informasi bahwa anak Vespa ini loyal dengan saudara dan solidaritasnya itu tinggi. Buktinya itu ketika itu saya mulai jatuh hati dengan Vespa gitu, seperti sampai sekarang. Sampai sekarang. Kira-kira nggak akan cerai lagi ya? Insya Allah enggak lah. Boleh punya mobil, boleh punya Alphard, tapi harus punya Vespa. Nah, sampai kepada jadi ustadz. Nah, itu gimana ceritanya? Ada kabar namanya Kang Arif Abdillah itu pernah menjadi juara musabaqah hifdzil Quran di Jawa Barat. Iya. Jawa Barat ya? Lebih tepatnya di Sukabumi. Di Sukabumi. Tahun berapa itu? Ketika itu tahun 2001 sampai 2003, dilanjut lagi tahun 2014 itu di Cawang, itu MHQ nasional. Gitu. Oh, masuk MHQ nasional juga? Ikut. Subhanallah. Ya Allah, alhamdulillah saya punya teman, punya sahabat yang saya kira pasti ini hafal Al-Quran. Ya, bangga sekali saya terharu, dan saya punya banyak teman-teman Vespa yang sekarang sudah mencoba. Saya kenal SOS, Santri on the Street ya, di Puncak. Saya bertemu, bertato, minumannya sudah sampai membutakan matanya, tidak kenal Al-Quran, tidak apa. Setelah mau belajar Al-Quran, alhamdulillah sekarang itu sudah 6 juz tanpa melihat matanya. Nah, saya berharap ternyata teman-teman Vespa itu tidak bisa digeneralisir bahwa hanya di jalan, hanya touring, hanya balap-balapan, melewati masjid nggak mampir gitu ya. Bisa juga sih mampir kadang-kadang, tapi cuma ikut ngecas HP kan gitu loh. Tapi ini bukti, saya kira ada anak Vespa yang tidak hanya belajar sekarang Al-Quran, menghafal Al-Quran, tapi juga sudah hafal. Saya bukan ngetes barusan itu, cuma saya ingin
membuktikan bahwa benar bahwa anak Vespa itu. Gimana ceritanya itu sampai bisa? Saya juga kan ingin seperti Pak Ustadz sekarang ya. Saya ingin ngomong Pak Ustadz. Bukan Ustadz. Gimana Kang Arif? Gimana itu ceritanya? Bagaimana cara belajarnya? Mungkin anak-anak Vespa sambil naik Vespa baca atau apa gitu, gimana caranya tuh supaya? Saya ketika SD itu dapat nasihat dari uak saya, gitu. Uak saya menyampaikan bahwa untuk membersihkan hati seseorang itu dengan banyak membaca Al-Quran. Oh, gitu. Diumpamakan seperti ketika seorang ayah menyuruh anaknya untuk mengambil air dengan keranjang yang bolong-bolong. Gitu ngambil kan? air tapi pakai keranjang Iya, bolong. betul. Nah, coba Anda bawa air tapi dengan keranjang yang bolong. Mungkin terlihat seperti mustahil. Ya. Mustahil. Baru diambil habis lagi. Baru diambil habis lagi. Lalu si anak ini dia datang ke ayahnya ini. Ayah, kalau ayah nyuruh saya ngambil air dengan yang bolong ini, mustahil. Nggak akan bisa ngambil air itu. Lalu si ayahnya ini bilang katanya, betul. Logikanya seperti mustahil. Tapi nak, coba kamu lihat bagaimana keadaan si keranjang itu. Mungkin yang tadinya itu kotor, tetapi ketika dimasukkan air, dia lama-lama dia akan berubah menjadi bersih. Maka kata uas saya, seperti itulah hati seseorang. Segimana kotornya hati seseorang itu ketika dia membaca Al-Quran, mustahil dia hafal setebal ini, tetapi lama Allah akan membersihkan hati dia dari ujub, dari ria, dari sombong. Jadi seperti itu. Nah, jadi mungkin ketika itu saya kan masih jadi Arif yang nakal dulu ya, gimana. anak kecil ya. Saya berkeinginan ya ingin merubah diri supaya saya ini bisa lebih baik lagi gitu. Dan alhamdulillah ketika kita selalu istiqomah dimanapun, mau jadi anak Vespa, mau jadi apa namanya polisi atau apa, selama kita tidak menjauhkan diri dengan Al-Quran, maka Allah akan selalu jaga kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin seperti itu. Itu saya kira obrolan untuk video ini biarkan saja sampai di sini dulu. Tapi sebelum saya akhiri, coba ada pesan apa untuk anak-anak Vespa? Karena di anak Vespa itu suka apa namanya touring, suka apa gitu, gimana? Iya, apa ya pesan apa ya istilahnya? Kalau saya pribadi ketika kita menggeluti satu hobi, mungkin Vespa itu kan sudah menjadi hobi saya istilahnya gitu kan, dan itu tidak bisa dipisahkan lah gitu kan. Saking saya cintanya dengan Vespa itu. Tetapi alangkah sayangnya, alangkah mubazirnya ketika kita dalam satu komunitas Vespa, tetapi kita tidak mengambil manfaat. Atau ada orang yang berilmu, dia menyampaikan ilmunya, tapi kita nggak mau ngambil ilmunya di situ. Nah, istilahnya segimanapun saya terjun dalam satu komunitas, sebisa mungkin saya itu mendapatkan ilmu di dalam komunitas itu. Entah itu dari ustadz, entah itu dari bisnis, entah itu dari pejabat misalnya. Itu sebisa mungkin saya itu cari mengambil manfaat, atau kalau kita mampu, kita memberikan manfaat untuk komunitas itu gitu, seperti itu. Jadi pesannya saya kira anak Vespa itu juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Yang punya ilmu kasih ilmunya, yang punya keahlian kasih keahliannya, saling tukar pengetahuan. Jadi saya kira ini terima kasih sekali.
Sekarang saya manggilnya Pak Ustadz. Ya jangan. Pak Ustadz Arif Abdullah. Arif aja. Ini yang biasa saya panggil Kang Arif. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan video yang akan kami upload di JPespa, mudah-mudahan ini bermanfaat buat yang nonton dan buat kita semua. Jadi jangan lupa tonton sampai selesai video ini. Setelah itu yang baru subrek saja. Subrek, setelah subrek bunyikan loncengnya. Kalau Anda suka dengan ini, Anda tinggal like saja. Kalau Anda ingin menyampaikan, ingin belajar, ingin banyak halnya, tanyakan saja langsung ke Pak Arif ya, kalau Al-Quran, bacaan bagaimananya. Tulis di komen itu. Setelah itu baru kemudian share kepada kawan-kawan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.